Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan berkah dalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih boleh bersama-sama ikut mendampingi atau mungkin juga bersama-sama Bapak Ibu semua para calon hakim. Kalau sekarang mungkin saya panggil Bapak dan Ibu, suatu saat di sidang saya akan memanggil yang mulia. Ya, ini satu sebutan yang menggetarkan hati gitu ya. Semoga cita-cita tersebut dapat terwujud ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf Pak, apakah saya bisa dijadikan co-host ya, supaya bisa share screen begitu? Sudah Bapak? Sudah. Oh, sudah, baik. Terima kasih Pak. Siap. Ya, untuk materi meskipun dalam jumlah yang minimal ya, itu sudah saya sampaikan tadi melalui Pak Yunas, nanti bisa dibagi di situ. Saya ingin memulainya dengan hal ini karena ini sering juga kalau saya kurang tahu ya, karena saya belum pernah tes cakim juga ya. Tapi kok kebanyakan mahasiswa saya tes cakim kok hampir semua masuk gitu ya. Cuman saya belum pernah mengalami tes cakim. Tapi yang saya tahu kalau ujian profesi advokat ini sering keluar yang saya sampaikan ini. Pertama-tama kita harus memulai dari adanya kekhususan di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang tentunya membedakan dengan hukum acara bidang yang lain. Yang pertama adalah asas praduga keabsahan. Makna dari asas ini adalah bahwa setiap keputusan tata usaha negara itu harus selalu dianggap sah. Maka dikatakan di sini anggapan sah dalam bahasa Latin disebut dengan presumptio juste causa. Anggapan bahwa suatu keputusan itu sah selama belum dibuktikan sebaliknya atau selama belum dicabut. Nah, pencabutan ini ada dua mekanisme. Pertama, pencabutan yang dilakukan melalui mekanisme executive review ketika pejabat yang menetapkan mencabut sendiri keputusan yang ditetapkannya. Kemudian yang kedua, pencabutan yang dilaksanakan melalui mekanisme judicial review. Nah, disinilah fungsi dari peradilan tun. Kalau Bapak dan Ibu berkenan baca buku saya, di dalam buku itu saya katakan bahwa peradilan tata usaha negara ini merupakan salah satu unsur dari 3 tingkat uji materi terhadap produk hukum. Karena kita lihat bahwa untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, konstitusionalitasnya diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, legalitasnya diuji oleh Mahkamah Agung di Kamar HUM ya, Kamar Hak Uji Materi. Sedangkan untuk menguji KTUN terhadap peraturan perundang-undangan menjadi dasarnya atau peraturan dasarnya dilaksanakan oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, ini sekilas mengenai asas praduga keabsahan, dan saya rasa saya di sini hanya untuk mengingatkan kembali saja ya, karena Bapak dan Ibu pasti sudah sudah sangat mahir ya mengenai hal seperti hukum acara PT calon hakim ya, pasti sudah sangat menguasai. Kemudian yang berikutnya asas keaktifan hakim. Dalam bukunya Profesor Dan disebut dengan the active rector. Asas bahwa hakim itu harus berperan aktif. Sejak mulai perkara itu diperiksa melalui pemeriksaan persiapan, itu hakim juga harus sudah berperan aktif, sampai dengan nanti pada saat pembuktian. Nah, peran aktif hakim inilah yang kalau kita cermati menjadi salah satu ciri fundamental dari peradilan tata usaha negara. Bapak dan Ibu, asas keaktifan hakim ini juga punya implikasi ya. Implikasi dari asas keaktifan hakim adalah terjadinya reformatio in peius, yaitu hakim membuat putusan yang justru merugikan pihak penggugat. Jadi asas keaktifan hakim ini yang tujuannya memang sebenarnya adalah untuk menyeimbangkan kedudukan kedua belah pihak yang berbeda, karena penggugatnya selalu seseorang atau badan perdata dan tergugatnya selalu badan atau pejabatun yang secara struktural berbeda. Maka asas keaktifan hakim ini ditujukan untuk menyeimbangkan keduanya sebagai prasyarat untuk dapat ditemukannya kebenaran material atau material warhead yang disebutkan di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
Serta sekarang kita juga sudah punya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, tadi saya katakan bahwa kalau kesan bahwa keaktifan hakim ditujukan hanya untuk melindungi penggugat, anggapan itu tentu tidak tepat. Karena konsekuensi dari keaktifan hakim justru bisa terjadi apa yang disebut dengan reformatio in peius, membuat putusan yang justru merugikan posisi pihak penggugat. Ya. Penggugat misalnya menyatakan mengajukan permohonan agar salah satu syarat di dalam penerbitan izin dinyatakan tidak sah, ternyata hakim justru menyatakan bahwa pengajuan permohonan izin itu yang tidak sah sehingga harus ditolak. Itu konsekuensi dari asas hakim aktif. Nah, dengan asas keaktifan hakim ini juga berimplikasi bahwa peran hakim itu harus bersifat sentral atau the centrality of jadi sentral dari pengadilan. Ya, jadi hakim itu menjadi sentral dari peradilan karena hakimlah yang menentukan apa yang harus dibuktikan, siapa yang membuktikan, dan hal apa yang dibuktikan. Kita masuk ke asas pembuktian bebas. Ya. Hakim menentukan apa yang dibuktikan, siapa yang membuktikan, dan hal apa yang dibuktikan. Nah, asas pembuktian bebas ini menempatkan hakim dalam posisi untuk bisa menemukan kebenaran material dengan kewenangan hakim yang sentral di peradilan. Bahkan di dalam penjelasan juga dikatakan bahwa selain hakim menentukan apa yang dibuktikan, beban pembuktian, serta hal apa yang dibuktikan, hakim juga diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian atas pembuktian yang sudah dilakukan. Kemudian yang keempat, asas putusan bersifat erga omnes. Putusan bersifat mengikat secara publik. Hal ini karena sifat sengketa tata usaha negara ya merupakan sengketa hukum publik ya. Kita mungkin masih ingat waktu kuliah dulu, hukum publik di sini adalah hukum yang timbul, tumbuh, berkembang dan hapusnya ditentukan oleh kebijakan negara. Berbeda dengan hukum perdata atau hukum privat yang timbul, tumbuh, berkembang dan hapusnya semata-mata dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat. Berbeda antara hukum dan hukum privat. Nah, dengan putusan yang bersifat erga omnes, maka ketika hakim atau majelis hakim membuat putusan itu memiliki daya ikat seperti daya ikat sebuah peraturan perundang-undangan, mengikat secara publik. Bahkan juga termasuk pihak-pihak yang tidak berada di dalam sengketa. Saya dulu pernah menjadi ahli, diminta oleh salah satu partai politik ya di dalam satu sengketa keabsahan penetapan keabsahan partai politik ya. Dalam sengketa itu KPU itu tidak menjadi pihak. Pihaknya ya hanya Menteri Hukum dan HAM ya sebagai tergugat. Turut tergugat adalah salah satu kubu fraksi politik yang lain ya, yang mendapatkan SK penetapan dari Menteri Hukum dan HAM. Nah, meskipun KPU tidak masuk di dalam subjek tergugat, tetapi ketika sudah diputus, KPU juga terikat untuk melaksanakannya sebagai konsekuensi dari asas putusan bersifat erga omnes. Lawannya adalah putusan bersifat inter partes di dalam sistem peradilan perdata. Ya, dalam sistem peradilan perdata itu bersifat inter partes. Putusan hanya mengikat di antara para pihak. Kemudian berikutnya, Bapak dan Ibu, kita perlu melihat selanjutnya kedudukan objek sengketa di peradilan tun itu berada pada di bawah dari kotak itu adalah segitiga yang paling bawah, yaitu norma konkret atau konkret norm. Ya. Dasar pengujinya adalah general norm, norma peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penetapan, dan hal itu juga berakar pada Grundnorm, undang-undang dasar. Kemudian selanjutnya kita lihat lebih jauh bahwa kedudukan hakim di peradilan tata usaha negara yang harus mampu menyeimbangkan antara penggugat dan tergugat ya, secara adil sering disebut sebagai the guardian of the state, penjaga negara ya, sebagai penjaga negara, bandingkan dengan hakim Mahkamah Konstitusi yang sering disebut dengan the guardian of the constitution. Hakim peradilan tun disebut sebagai the guardian of the state, penjaga negara. Hakim harus mampu menjaga keadilan ya,
baik dari sudut pihak penggugat maupun pihak tergugat. Nah, ini semua mengarah agar terwujud keadilan sosial. Selanjutnya, saya ingin bicara lebih lanjut, ya. Tadi kita bicara mengenai asas-asas. Kita lihat lebih jauh bahwa yang diperiksa di Peradilan Tata Usaha Negara itu adalah sengketa tata usaha negara. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Peradilan Tun menyebutkan pengertian dari sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara. Artinya di sini adalah sengketa yang timbul karena penerapan norma-norma hukum tata usaha negara. Subjeknya antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sekarang kita akan masuk lebih jauh lagi dalam bagian skema ini, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya. Tadi subjeknya adalah seseorang atau badan hukum perdata, ya, yang berhadapan dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, di sini inilah yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara. Sengketa karena penerapan norma-norma hukum administrasi negara. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk objek sengketa yang tadi disebutkan, ya, secara parsialistik di dalam pasal 1 angka 4, saat ini sudah dilengkapi dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, selain untuk memeriksa keabsahan KTUN, juga untuk memeriksa tindakan faktual dan perbuatan melawan hukum pemerintah. Ya, jadi saat ini dengan hadirnya Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019, ya, sekarang dilengkapi yang dapat diperiksa atau objek sengketa di Peradilan Tun selain KTUN juga tindakan faktual di dalam hukum administrasi, ini sering disebut dengan Fetelag Handling. Kemudian yang berikutnya adalah perbuatan melawan hukum pemerintah atau onrechtmatig overheidsdaad yang sekarang baru rame itu. Nanti akan saya singgung sedikit ya soal kasus yang berkembang itu, siapa tahu nanti juga disinggung dalam soal ujian misalnya ya. Nah, Bapak dan Ibu, kita lihat di sini, Ihwal Perma nomor 2 tahun 2019. Lahirnya Perma nomor 2 tahun 2019 itu menegaskan wewenang PT UN ditambahkan selain dari pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 juga ditambahkan, yaitu sengketa tindakan pemerintahan dan sengketa perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan yang disebut dengan onrechtmatig overheidsdaad. Jadi di sini memperluas konsep mengenai objek gugatan, bukan hanya sekedar tindakan hukum tata usaha negara atau bestur handling yang dituangkan dalam wujud besiking atau kepentingan tata usaha negara, tapi juga tindakan faktual atau Fetelag Handling. Serta menurut Perma nomor 2 tahun 2019 itu juga termasuk juga onrechtmatig overheidsdaad atau perbuatan melawan hukum pemerintah. Sedikit saya mau menyinggung ya, karena tadi pagi juga kebetulan diundang KPU. Saya ingin berbagi juga yang saya kira penting. Ini materi tambahan saja. Kebetulan saya tadi juga diminta untuk menyampaikan ini. Saya agak prihatin ya, karena kalau kita amati sekarang ini justru yang diserang pribadi hakimnya, diprofil juga. Padahal kita tahu bahwa hakim itu adalah simbol kehormatan negara. Maka juga disebut dengan yang honor atau yang mulia. Kalau tidak setuju dengan putusan pengadilan, sudah ada mekanisme yaitu menempuh upaya hukum, mengajukan banding, ya, dan nanti bisa mengajukan kasasi, bahkan juga masih tersedia ya untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali request sivil. Nah, sedikit kita masuk soal perbuatan melawan hukum pemerintah ya, untuk onrechtmatig overheidsdaad. Awalnya pengaturan mengenai onrechtmatig overheidsdaad ini terdapat di dalam 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata. Yang kemudian sekarang setelah lahir pasal 87 angka 1 Undang-Undang 32/14 ya, yang ini dan dilaksanakan melalui Perma nomor 2 2019 ya, kita lihat dulu isi dari undang-undang pasal tersebut ya. Di sini Bapak dan Ibu. Di dalam pasal 87 disebutkan ya bahwa KTUN sebagaimana diatur dalam hukum formil Undang-Undang 586
2004, pasal 2009 harus dimaknai pertama sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. Kemudian KTUN badan atau pejabatun di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya. Sebenarnya kalau ada waktu yang lebih lama lagi kita bisa bahas itu transformasi mengenai subjek sengketa tun itu. Jadi kan ada perkembangan sebenarnya dari semula penafsiran yang bersifat gramatikal, hanya eksekutif, kemudian diperluas menjadi berdasarkan fungsi pemerintahannya. Yang ketiga kemudian berkembang menggunakan penafsiran fungsional ekstensif, undang-undang AP gitu ya. Kalau kita bisa punya waktu cukup. Tapi ini saya singgung saja ya karena mungkin waktunya tidak terlalu banyak. Yang ketiga, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AOPB, dan yang keempat bersifat final dalam arti luas, putusan berpotensi melanggar badan hukum dan KTUN yang berlaku bagi warga masyarakat. Yang menjadi ramai sekarang ini kan yang pasal 87 huruf A ini yang sekarang menjadi isu yang ramai. Nah, begini Bapak dan Ibu, ya. Kalau kita baca tadi di dalam pasal 87, saya tidak menemukan adanya frase yang secara tegas memerintahkan dibuatnya peraturan pelaksanaan. Ya, di dalam teori teori perundang-undangan, ini sedikit tambahan saja, pasti tidak keluar dalam ujian ya, tapi ini tambahan yang perlu kita gunakan sebagai dasar. Ada dua model delegasi peraturan perundang-undangan. Pertama, mutlak harus ada perintah delegasi. Ini yang disebut dengan teori delegasi peraturan perundang-undangan secara absolut atau absoluta legatio in lege judicia. Yang kedua, tidak perlu secara eksplisit ada perintah delegasi. Ini yang sering disebut dengan teori delegasi peraturan perundang-undangan relatif atau substantif, relativa legationis lege. Nah, kita tahu Mahkamah Agung tadi mengeluarkan Perma nomor 2 tahun 2019. Sebenarnya Perma ini posisinya lebih tepat ditempatkan sebagai peraturan yang mengatur ya atau melengkapi hukum acara. Ya. Maka kalaupun dikatakan ada tindakan faktual, perbuatan melawan hukum pemerintah, itu sebenarnya ingin melaksanakan lebih lanjut pasal 87. Tapi kita tahu bahwa di pasal 87 tidak ada perintah tegas untuk dibuat delegasi perundang-undangan apakah bentuk PP atau Perma. Maka Mahkamah Agung memaknainya dengan pendekatan yang kedua ini, relativa legationis lege, teori delegasi perundang-undangan secara relatif. Itu yang penting kita pahami ya Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu, yang sekarang ramai itu mengapa Hakim Pengadilan Negeri ya dalam ini PN Jakpus di putusan 757 kok menyatakan diri berwenang mengadili gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Komisi Pemilihan Umum terkait dengan penetapan parpol ya yang di dalam salah satu substansinya menyatakan partai prima sebagai penggugat itu tidak memenuhi syarat. Ya. Nah, kita cermati di sini Bapak dan Ibu, ya. Saya mencoba memahami jalan pikiran hakim yang memutus tersebut. Tapi perlu kita ketahui begini, itu bukan putusan kali pertama ya Bapak dan Ibu, bukan putusan kali pertama ya yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri terkait gugatan sengketa perbuatan melawan hukum pemerintah atau OOD. Kan Bapak dan Ibu masih ingat dulu ada gugatan yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil terhadap atau terkait ya perbuatan melawan hukum pemerintah yang dilakukan oleh 7 pejabat negara, presiden, menteri KLH, kemudian juga gubernur DKI, gubernur Jawa Barat ya, saya lupa ada 7 itu. Yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum pemerintah yang menyebabkan terjadinya polusi atau pencemaran udara di DKI. Nah, saya hanya mengatakan begini, putusan persidangan itu dilakukan pasca lahirnya Perma nomor 2 tahun 2019. Jadi putusan 757 saat ini Bapak dan Ibu itu bukan putusan yang pertama sebenarnya. Sudah ada beberapa putusan yang sebelumnya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri meskipun sudah lahir Perma nomor 2 tahun 2019 tadi. Nah, saya mencoba memahami jalan
berpikir hakim yang menyatakan berwenang tadi ya, secara objektif. Kita lihat di sini Bapak dan Ibu, tadi pasal 87 ya, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum material di dalam hukum administrasi negara, tidak ada frase yang tegas-tegas menyatakan mencabut ya, atau menyatakan tidak berlaku pasal 1365, pasal 1366, dan pasal 1367 KUH Perdata. Nah, itu yang kedua ya. Jadi tidak ada frase yang tegas mengatakan bahwa itu mencabut. Ya. Sehingga ya dapat dimaknai bahwa ini juga cukup menjadi alasan mengapa sampai saat ini juga masih timbul perbedaan pandangan ya mengenai siapa yang berwenang mengadili perbuatan melawan hukum pemerintah. Kemudian saya juga menguraikan mengenai problem yuridis yang timbul, nggak terlalu jelas di situ ya. Sebenarnya ini ingin menggambarkan begini, putusan peradilan tata usaha negara dengan putusan pengadilan negeri itu kan berbeda dari sisi daya ikat putusannya. Kalau peradilan perdata hanya mengikat inter partes, dengan pengadilan tun mengikat secara erga omnes. Sehingga dengan demikian, sebenarnya ya kalau kita amati, ya putusan 757 itu praktis sebenarnya non eksekutable. Karena kalau ada perintah penundaan pelaksanaan pemilu, pasti tidak hanya akan melibatkan KPU, tapi juga akan melibatkan juga kekuasaan negara yang lain. Padahal putusannya tidak bersifat erga omnes, ya inter partes. Ini yang terjadi ya. Bapak dan Ibu, mengapa kemudian pengadilan negeri masih merasa diri berwenang meskipun dilalui Perma nomor 2 2019? Kita harus ingat, kita sedikit kembali ya Bapak dan Ibu. Dulu ya di tahun 46 sebenarnya sudah ada rancangan undang-undang PT-UN yang diajukan oleh Profesor Wiryono Projodikoro kepada DPR, waktu itu adalah KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi KNIP itu kan yang jadi cikal bakal DPR. Tapi DPR menolak pada waktu itu. Padahal Pak Wiryono sebenarnya memikirkan bahwa dengan setelah Indonesia merdeka, pasti pemerintah akan lebih aktif. Dan dengan aktifnya peran pemerintah juga timbul potensi yang kemudian menjadi besar terhadap terjadinya sengketa antara pemerintah dan rakyat. Itulah alasan Pak Wiryono mengajukan RUU PT-UN. Tapi ditolak. Akibatnya terjadi kekosongan penyelesaian OOD. Dan akhirnya pada waktu itu, karena sudah mulai ada kasus yang harus diselesaikan di pengadilan, kewenangan penyelesaian OOD diserahkan kepada pengadilan negeri. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi sampai saat ini kalau kita amati memang pengadilan negeri memiliki pengalaman yang lebih lama, yang lebih luas untuk menyelesaikan sengketa perbuatan melawan hukum pemerintah. Ya. Bahkan Bapak dan Ibu, mohon maaf ini, saya pernah diminta memberi pelatihan sertifikasi hakim ya oleh Mahkamah Agung. Ini juga cukup rutin ya, sebentar lagi juga mungkin akan ada diklat lagi di badan diklat itu ya. Nah, di situ ada beberapa hakim yang menanyakan begini, tapi saya lupa namanya. Apakah kami boleh memutuskan sengketa perbuatan melawan hukum, tetapi dengan meminjam pertimbangan dari hakim pengadilan negeri? Lalu saya jawab, ya, kalau di Belanda, hakim pengadilan tata usaha negara itu juga boleh meminjam atau mengoper putusan-putusan dari pengadilan perdata asal itu menyangkut isu publik. Tuh ya, yang kedua kalau kita cermati Bapak dan Ibu ya. Pengadilan negeri memang relatif lebih banyak pengalaman. Lebih punya pengalaman yang bervariasi untuk menangani sengketa perbuatan melawan hukum pemerintah ya. Maka dulu waktu saya diundang oleh riset ya, saya lupa namanya, pada penelitian Mahkamah Agung itu saya sempat mengusulkan kepada para yang mulia peneliti, Pak Hakim peneliti, supaya dibuat aja klasifikasi. Jadi tidak menghilangkan sepenuhnya kewenangan dari pengadilan negeri. Kalau itu menyangkut ya sengketa perbuatan melawan hukum yang tidak berimplikasi pada tuntutan kerugian atau ganti rugi, nah itu biar ditangani oleh pengadilan tata usaha negara. Jadi kalau perbuatan melawan hukum itu terkait dengan permohonan untuk kebijakan pemerintah yang lebih baik ya, oleh putusan pengadilan,
itu lebih baik ditangani pengadilan tata usaha negara. Tapi kalau lebih dominan tuntutan ganti rugi, itu biar ditangani oleh pengadilan negeri untuk perkara perdata. Nah, dari ini semua saya mau menyampaikan begini, ya. Jadi sebenarnya persoalannya itu bukan dan tidak boleh juga dikait-kaitkan misalnya dengan bahwa di belakang majelis ada kepentingan, dikaitkan dengan kepentingan kelompok politik yang berada di belakang putusan itu. Bahkan yang celaka lagi itu kalau dikaitkan dengan keinginan presiden untuk memperpanjang jabatan. Wah, itu sungguh mengganggu nalar kita ya sebagai yuris ya. Karena apa? Karena ini tentu saja mengerogoti wibawa hakim. Hakim itu bebas dalam memutus. Kalau tidak setuju, ya langsung aja gunakan upaya hukum banding. Yang tidak perlu kemudian memviralkan dan sebagainya, lalu membentuk tekanan publik. Nah ini ya, dengan demikian sangat berbahaya kalau hakim memutus itu by pressure atau berdasarkan tekanan publik. Nah ini sedikit komentar saya ya untuk sekarang ini kasus yang terjadi itu. Jadi kita tetap harus menghormati yang mulia majelis hakim yang memutus perkara tersebut. Dan saya tadi juga paparkan mengapa para yang mulia kemudian merasa diri berwenang, ya karena ada sejarah yang panjang Bapak dan Ibu, sejarah yang berpanjang terkait dengan kewenangan pengadilan negeri dalam menyelesaikan sengketa-sengketa perbuatan melawan hukum pemerintah. Ini sedikit tambahan dari soal Perma nomor 2 2019. Nah, kalau kita bicara perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum, 1365 KUH Perdata itu menyebutkan adanya 5 unsur. Dan dari berbagai putusan PT UN yang saya amati, beberapa di antaranya juga mengambil oper dasar-dasar atau unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut. Nah, kita lihat di sini sekarang dengan lahirnya Perma nomor 2 2019, maka terjadi pergeseran konsep perbuatan melawan hukum. Ya, dari 1365, 1366, 1367 sekarang diserahkan sepenuhnya kepada PT UN berdasarkan pasal 87 Undang-Undang 3014 untuk Perma nomor 2 tahun 2019. Kemudian berikutnya, dengan demikian Bapak dan Ibu, kalau kita coba detailkan lagi, objek sengketa tata usaha negara yang ditangani oleh lembaga peradilan tata usaha negara, kalau boleh kita rumuskan atau kita formulasikan dengan rumusan semacam ini. Ya. Pertama, pasal 1 angka 9 atau 1 angka 3 atau angka 9 Undang-Undang nomor 51 2009, 1 angka 3 Undang-Undang 586 yang menyebutkan definisi dari KTUN, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final. Nah, ini adalah pengertian genus, ya, pengertian pokok dari KTUN, genusnya secara keilmuan. Ya, dalam prakteknya kita tidak menemukan genus, tetapi kita menemukan spesies-spesies dari pengertian KTUN itu, ya seperti misalnya sertifikat atas tanah, izin usaha, izin lingkungan, itulah spesies dari genus pengertian KTUN di pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 2009. Kemudian ditambah perluasannya, yaitu di pasal 3 Bapak dan Ibu, ya, pasal 3 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986. Bapak dan Ibu, sekarang sudah terjadi perubahan, ya Bapak dan Ibu, terjadi perubahan, yaitu di pasal 3 semula itu menganut konsep teori KTUN fiktif negatif, ya, yang artinya kalau badan pejabatun yang dimohonkan untuk menerbitkan KTUN ternyata tidak bersedia menerbitkan, maka itu dianggap telah melakukan penolakan. Sedangkan di pasal 531 dan ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu sudah bergeser menjadi teori KTUN fiktif positif, yang sebelumnya dimulai dari teori KTUN fiktif negatif, sekarang menjadi teori KTUN fiktif dan fiktif positif, ya. Dan kemudian ditambahkan lagi di pasal 87 huruf A Undang-Undang ATM juga objek sengketanya adalah tindakan faktual, termasuk yang kemudian berkembang menjadi perbuatan melawan hukum pemerintah. Selain itu, ya,
dari rumus kompetensi absolut tadi dikurangi dengan pasal 2. Pasal 2 itu menyebutkan jenis-jenis KTUN yang meskipun memiliki karakter sebagai KTUN, tetapi karena sifatnya tidak dapat dikelompokkan sebagai objek sengketa tun. Misalnya KTUN yang isinya perbuatan hukum perdata, KTUN yang belum final, KTUN yang dasarnya adalah norma-norma hukum pidana atau acara pidana, KTUN hasil pemilu, dan seterusnya. Sedangkan pasal 49 Bapak dan Ibu, ini adalah merupakan ya pengecualian KTUN berdasarkan pertimbangan penetapannya. Kalau pasal 2 tadi pengecualian berdasarkan jenis atau karakter atau sifat KTUN-nya, pasal 49 itu mengecualikan berdasarkan pertimbangan penetapannya. Ada 2 di situ. Yang pertama adalah pertimbangan berdasarkan adanya kepentingan umum, ya. Sedangkan yang kedua, pertimbangan berdasarkan keadaan darurat atau extraordinary crime. Bisa karena bencana alam, bencana non alam, ya, dan berbagai hal yang bisa menyebabkan terjadinya keadaan darurat. Nah, inilah yang dimaksud dengan objek sengketa tata usaha negara. Nah, sebenarnya kalau kita cermati dari KTUN yang tadi saya katakan sebagai KTUN fiktif positif dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ya, saya katakan fiktif positif itu, ya, atau floating fiktif positif, ada kata floatingnya, ya, floating mengambang, ya, itu terjadi. Saya katakan begitu karena proses untuk menyatakan bahwa Badan Pejabat Tun itu dikategorikan sudah mengabulkan permohonan, kalau diajukan permohonan tapi mendiamkan, kapan dikatakan sudah mengabulkan, ya, kalau menggunakan pasal 53 Undang-Undang 2014 yang mendasarkan pada teori floating fiktif positif, ya, itu harus berdasarkan, ya, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, ya, berdasarkan permohonan, lalu Pengadilan Tata Usaha Negara membuat menetapkan atau memutuskan, ya, saya agak lupa, menetapkan karena sudah diganti nih, menetapkan bahwa permohonan tadi dikabulkan. Jadi tidak dikabulkan otomatis berdasarkan penolakannya yang dibatasi waktu 5 hari itu, tetapi harus melalui adanya penetapan, ya, dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 175 yang sekarang sudah diubah menjadi Perpu Cipta Kerja tapi tidak berubah sebenarnya isinya, itu dapat disebut sebagai fiktif positif. Kenapa? Karena dikabulkannya permohonan itu tidak perlu melewati proses pengadilan lagi, tidak perlu diajukan permohonan ke pengadilan untuk dibuat putusan penerimaannya, tapi sudah otomatis akan menjadi fiktif positif, ya, ketika melewati waktu yang ditentukan di situ, ya, 5 hari tidak dibuat putusan tata usaha negara seperti yang dimohon, maka langsung dianggap dikabulkan tanpa melalui proses permohonan ke pengadilan. Tadi yang melalui proses permohonan ke pengadilan tun, ya, kita sebut saja sebagai floating fiktif positif. Kalau yang tanpa melalui proses di pengadilan tun lagi, kita katakan sebagai fix fiktif positif. Semoga ini bisa tersampaikan pesannya, ya, Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya, di dalam memahami peradilan tata usaha negara, peradilan tata usaha negara itu pada prinsipnya, ya, penanganannya memiliki kesamaan dengan hukum acara perdata. Ada gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan yang sekarang berdasarkan Perma nomor 1 2019 untuk Perma di tahun 2022 itu kalau kita amati sudah dilaksanakan persidangan secara elektronik. Nah, tetapi meskipun ada kesamaan, juga ada beberapa perbedaan. Perbedaan terkait dengan asas-asas hukum acara PT-UN tadi sudah saya sampaikan, perbedaan yang terkait subjek dan objek sengketa tun, perbedaan mengenai teori pembuktiannya, dan kewenangan hakim tata usaha negara. Kemudian Bapak dan Ibu, ketika kita membaca buku-buku hukum acara peradilan tun dan berusaha memahaminya, kita harus melihat beberapa hal penting terkait dengan sifat khusus hukum acara PT-UN. Pertama, asas hakim aktif atau dominus litis. Jadi sudah saya singgung. Yang kedua, terdapat tenggang waktu dalam mengajukan gugatan, yaitu sejak
90 hari sejak diterima atau dimulainya KTUN. Kalau ada upaya administratif, ya dihitungnya 90 hari sejak adanya keputusan di tingkat upaya administratif tersebut. Kemudian ada proses dismisal oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketua Pengadilan TUN diberi kewenangan untuk menilai kelayakan suatu sengketa berdasarkan gugatan untuk diperiksa atau dinyatakan tidak diterima atau ditolak ya melalui mekanisme proses dismisal ini. Kemudian berikutnya yang keempat ada pemeriksaan persiapan. Ya, pemeriksaan persiapan yang dilaksanakan oleh majelis hakim yang sudah ditunjuk sebelum persidangan dilakukan terbuka untuk umum. Yang kelima, gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan TUN, presumpsi justi causa. Ini juga sudah saya singgung. Kemudian bebas terbatas, dan yang juga penting adalah tidak ada gugatan rekonvensi. Di dalam sengketa TUN itu hanya ada gugatan konvensi. Ya. Tidak ada gugatan rekonvensi. Tidak ada putusan first take, ya, yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, tidak putusan first take. Kemudian PT TUN dapat menjadi pengadilan tingkat pertama. Saya mungkin hari Senin akan sidang di PT TUN di Jakarta, ya, karena menangani sengketa kepegawaian. Jadi PT TUN itu bisa menjadi pengadilan tingkat pertama, ya. Semoga nanti saya bisa jadi ahli di hari Senin di PT TUN Jakarta, ya, terkait dengan sengketa kepegawaian. Saya ingin mengalami apa yang di undang-undang ini, bagaimana PT TUN menangani sengketa kepegawaian. Dan yang ke-10, putusan TUN bersifat erga omnes. Tadi juga sudah saya singgung. Bapak dan Ibu, tadi sudah saya singgung mengenai subyek sengketa TUN. Mungkin ini perlu kita perdalam sedikit. Ya. Yang menjadi pihak penggugat adalah orang per orang atau badan hukum perdata, yaitu orang per orang atau badan hukum privat yang terkena atau merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN. Jadi ini menjadi dasar legal standing to sue, ya, di PTUN, yaitu harus ada kepentingan yang dirugikan akibat adanya keputusan tata usaha negara tersebut. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, sekarang menyangkut subyek tergugatnya. Yaitu badan atau pejabat tata usaha negara. Saya ulangi, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara. Mohon maaf. Badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, yang dimaksud dengan badan pejabat TUN ini adalah badan pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Bapak dan Ibu, siapa yang dimaksud dengan badan pejabat TUN? Ya, biasanya kalau saya di kampus itu saya ajak mahasiswa untuk memahami dengan mendasarkan pada teori 3 transformasi subyek tergugat. Ya, teori transformasi subyek tergugat. Ya. Pertama, berdasarkan penafsiran gramatikal, ya, itu ada di dalam pasal 1 angka 1 dan 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 86, Bapak dan Ibu. Itu disebutkan yang dimaksud dengan tergugat adalah ya, badan atau pejabat yang melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif. Nah, artinya kalau kita lihat di situ, ya, masih berdasarkan penafsiran gramatika, ya, yang dimaksud dengan tergugat itu semata-mata adalah badan atau pejabat kalau di pusat yang presiden, ya, di kementerian maupun lembaga. Di luar itu tidak masuk. Ya, itu penafsiran pertama mengenai pengertian tergugat pada fase pertama. Ya. Kemudian kalau di daerah, ya semata-mata hanya kepala daerah dan pejabat-pejabat di lingkungan pemerintahan daerah. Tetapi praktis penafsiran fase pertama ini tidak dilaksanakan ya secara efektif karena sudah masuk pada fase penafsiran yang kedua, yaitu dengan menggunakan kriteria urusan pemerintahan atau dalam bahasa Belanda disebut dengan bestuursag, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, bestuursag. Itu dengan menggunakan doktrin dari Yang Mulia Bapak Hakim Indro Harto almarhum yang menyebutkan bahwa untuk menentukan siapa yang dimaksud dengan tergugat, yaitu menggunakan kriteria ya
fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan. Jadi dilihat dengan pendekatan fungsional. Sekarang Bapak dan Ibu, dengan munculnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, misalnya di pasal 4, kita melihat di situ kriteria untuk menentukan siapa tergugat menggunakan kriteria fungsi AP, fungsi administrasi pemerintahan. Dan itu bisa dilaksanakan oleh cabang-cabang kekuasaan negara. Apakah badan pejabat yang melaksanakan fungsi AP di lingkungan eksekutif, badan pejabat yang melaksanakan fungsi AP di lingkungan legislatif, di lingkungan yudikatif, dan juga badan-badan lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang dasar maupun undang-undang. Nah, fase yang ketiga ini di dalam pasal 4 Undang-Undang Pemerintahan, saya katakan menggunakan pendekatan fungsional pendekatan secara fungsional ekstensif. Ya. Jadi melihat pada fungsi AP-nya yang tidak dibatasinya pada lingkungan eksekutif, tapi di semua cabang-cabang kekuasaan negara. Maka nanti bagi Bapak dan Ibu yang kemudian justru diterimanya jadi hakim PT UN, siap-siaplah akan terus semakin banyak kasus-kasus yang ditangani di PT UN. Ya. Dan saya rasa PT UN juga akan masih terus membutuhkan hakim. Ya, kita baru memiliki kurang lebih 36 atau 42 PT UN di seluruh Indonesia. Sedangkan PT TUN-nya kita punya 35 provinsi ya, tapi kita baru punya kurang lebih 4 PT TUN, tambah 6 PT TUN di seluruh Indonesia. Jadi masih sangat banyak kebutuhan hakim TUN saya rasa. Nah, untuk menjadi penggugat, ada kriteria yang dipenuhi. Ya. Hanya orang atau badan hukum perdata yang dapat mengajukan gugatan, pejabat TUN tidak dapat menjadi penggugat. Kemudian hanya orang yang dituju atau terkena akibat KTUN dan karenanya ia merasa dirugikan atau adanya kausal verban, adanya hubungan sebab akibat antara KTUN dengan kerugian yang ditimbulkan, atau kalau menyangkut perbuatan melawan hukum pemerintah karena perbuatan atau tindakan faktual yang dilakukan, ya, atau PMH pemerintah yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan. Maka di sini syaratnya harus ada hubungan kepentingan yang bersifat sebab dan akibat. Lalu berlaku asas yang disebut dengan no interest, no action. Kalau tidak ada kepentingan, tidak bisa melakukan gugatan. Nah, namun jurisprudensi kalau kita cermati membolehkan atau memberikan legal standing bagi organisasi lingkungan hidup, misalnya WALHI, untuk duduk sebagai penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Juga membolehkan badan hukum publik untuk menggugat, tetapi dalam rangka melindungi kepentingan keperdataannya. Misalnya perguruan tinggi negeri, misalnya. Jelas itu merupakan badan pejabat TUN, tetapi kalau dia menggugat untuk melindungi kepentingan keperdataannya, maka itu dapat duduk sebagai pihak penggugat. Berikutnya, legal standing dengan demikian ditentukan harus jelas ada hubungan sebab akibat, maka tidak atau menutup celah bagi berlakunya class action, ratio popularis. Penggugat di pengadilan TUN harus memenuhi kriteria fungsional dan personal. Kriteria fungsional adalah adanya kerugian yang secara langsung merupakan akibat penetapan suatu basiking, atau kerugian langsung akibat perbuatan melawan hukum pemerintah, atau kerugian langsung akibat perbuatan atau tindakan faktual pemerintah. Dan yang kedua, kriteria personal, yaitu memiliki kecakapan bertindak secara hukum. Nah, dengan memenuhi ini maka dia bisa menjadi subjek tergugat. Kemudian tergugat yang dimaksud adalah badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang juga oleh badan orang atau badan hukum perdata. Jadi sudah saya uraikan mengenai 3 fase ya, 3 fase perkembangan interpretasi mengenai subjek tergugat di PT UN. Nah, ini sumber kewenangan bagi badan atau pejabat TUN yang harus diukur atau harus dinilai ketika mengajukan gugatan di PT UN, ya, untuk menentukan ketepatan di dalam penyusun gugatan terkait dengan subjek tergugat yang digugat. Ya. Nah, di dalam konteks jabatan tata usaha negara, itu sumber kewenangannya bisa berasal dari atribusi, delegasi maupun mandat. Ya, kita tahu beda antara atribusi, delegasi maupun mandat.
Kalau itu merupakan delegasi, maka kewenangan itu beralih sepenuhnya dari pihak pemberi delegasi yang disebut dengan delegans pada penerima delegasi atau delegataris, ikut dengan tanggung jawab atau tanggung gugatnya. Berbeda halnya dengan mandat. Mandat itu sebenarnya lebih tepat dikatakan sebagai penugasan, ya, dari badan terpejabatan yang satu pada badan terpejabatan yang lain. Penugasan saja. Ya. Maka tanggung jawab tetap melekat pada badan terpejabatan yang memberikan mandat atau mandatsnya. Ini tadi sudah, ya. Juga saya rasa sudah. Sedikit lagi. Nah, di dalam mengajukan gugatan di PT-UN, ya, harus didasarkan pada alasan-alasan yang disebutkan di dalam pasal 53 ayat 1. Yang pertama, bahwa KTUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, KTUN yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kita lihat di sini, Bapak dan Ibu, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menentukan adanya 4 hal atau 3 hal, ya, untuk menilai sahnya suatu keputusan. Pertama, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, itu menyangkut syarat wewenang. Yang kedua, dibuat sesuai prosedur. Yang ketiga, substansi yang sesuai dengan objek keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau AOPB. Nah, suatu KTUN dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan jika pertama, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural atau formal. Yang kedua, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat material. Dan yang ketiga, dikeluarkan oleh badan terpejabatan yang tidak berwenang, baik karena di luar kewenangan materialnya, di luar wilayah kewenangannya, atau kewenangannya sudah lampau waktu, atau kewenangannya belum mulai berlaku. Ini beberapa hal menyangkut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, suatu KTUN yang ternyata terdapat cacat atau defect, ya, itu ditentukan berdasarkan 3 hal. Ya. Kalau ada cacat wewenang, cacat prosedur, dan cacat substansi. Itu syaratnya. Nah, siapa yang bisa melakukan pencabutan? Di dalam undang-undang disebutkan pejabat pemerintahan yang menetapkan sesuai dengan asas contrarius actus, ya, contrarius actus similar fit. Yang kedua, atasan pejabat yang menetapkan keputusan atau atas perintah pengadilan. Nah, ketika perkara ditangani di peradilan tun, maka nanti akan diberikan kesempatan bagi pihak penggugat apakah akan menempuh gugatan dengan memohon pemeriksaan dengan acara cepat. Kalau itu merupakan acara cepat, maka dipimpin oleh hakim tunggal. Ya. Jangka waktunya secara keseluruhan adalah 35 hari. Ya. Sejak gugatan didaftarkan sampai nanti dengan putusan pengadilan. Nah, ini adalah alur proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan acara cepat. Cirinya hakimnya hakim tunggal, kemudian seluruh proses itu dibatas waktunya tidak lebih dari 35 hari. Ya. Sedangkan acara biasa itu diatur di dalam pasal 68 Undang-Undang 58-an. Kalau acara biasa, batas waktu pemeriksaannya adalah 6 bulan, ya, 6 bulan sejak diregistrasi. Jadi secara keseluruhan Bapak dan Ibu, proses beracara di PT-UN mulai dari keputusan tun final, kemudian perkara diperiksa dulu oleh ketua PT-UN melalui dismissal proses, ya. Kalau tidak lolos, pihak penggugat diberikan hak untuk mengajukan gugatan perlawanan dalam batas waktu 14 hari. Ya. Kemudian kalau dinyatakan lolos, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan persiapan. Ya. Pemeriksaan persiapan dilaksanakan oleh majelis hakim yang sudah ditunjuk. Maka kalau perkara diperiksa dengan acara cepat, itu tidak melalui pemeriksaan persiapan. Hakimnya pun juga hakim tunggal. Kemudian berikutnya diikuti dengan pemeriksaan sidang yang diatur di pasal 68 dan 98, serta putusan di pasal 108. Nah, kemudian
tahapan pemeriksaan di pengadilan sebenarnya kalau kita uraikan secara lengkap, ada tahap 1 dalam penelitian administrasi kepaniteraan, tahap kedua proses dismisal yang isinya menolak atau mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan KTUN, menolak mengabulkan permohonan pemeriksaan cuma-cuma, menolak atau mengabulkan pemeriksaan dengan acara cepat, dan menetapkan perkara diperiksa dengan acara biasa. Tahap ketiga pemeriksaan persiapan. Tahap yang keempat dilaksanakan persidangan yang terbuka untuk umum. Hanya saja Bapak dan Ibu, kata-kata untuk umum ini harus kita pahami ya dalam konteks persidangan secara elektronik. Ya, karena sekarang persidangan terutama di PT UN itu sejak Perma 1 2019 dan di Amandemen Perma 2 tahun 2022 dilaksanakan secara daring. Tahap pemeriksaan dengan acara biasa maka dikatakan memiliki kesamaan dengan hukum acara peradilan perdata dengan tahapan-tahapan yang seperti kita lihat di sini. Tahapan-tahapan ini hampir semuanya dilaksanakan secara daring atau secara online. Ya, persidangan secara hybrid dilakukan hanya pada tahap pembuktian. Bukti yang digunakan di dalam pemeriksaan dengan acara biasa dan juga acara cepat itu adalah dapat kita menjadi 2, bukti surat atau tulisan dan bukti saksi maupun saksi ahli. Ini alur persidangan dengan menggunakan acara biasa, ya, dimulai dari gugatan, pemeriksaan persiapan dulu ya, dismisal, persiapan, gugatan, kemudian pembacaan gugatan. Kalau secara online ya tinggal mengupload di situs peradilan, kemudian jawaban tergugat, replik, duplik, putusan, kesimpulan, lalu putusan setelah pembuktian. Nah, barangkali ini Bapak dan Ibu, Pak Febri dan Pak Yunan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga membawa barokah bagi saya, Bapak dan Ibu, serta juga bisa menjadi bahan persiapan untuk sukses di kemudian harinya di dalam mencapai cita-cita. Saya kembalikan kepada Pak Febri. Terima kasih. Silakan Pak Febri. Baik, terima kasih Bapak Dr. Riawan Chandra sudah memaparkan materinya kepada kita semua, kepada kakak abang dan rekan-rekan sekalian yang punya pertanyaan atau barangkali masih ada yang ditanyakan, silakan bisa raise hand atau bisa juga langsung mikrofonnya dibuka. Di sini sudah ada 1 pertanyaan, ada 2 nih langsung. Yang pertama tadi ada dari Kak Wiwin ya dari PT UN Pekanbaru. Silakan Kak untuk raise menyampaikan pertanyaan, tapi kalau bisa open kamera dan juga silakan on cam. Silakan langsung jangan. Yang bertanya on cam. Kita hargai pemateri kita Bang Kakak. Silakan on cam untuk yang bertanya. Iya, silakan Kak Wiwin tadi. Apakah masih ada dalam Zoom? Terlihat sudah ya. Baik. Kita lanjut ke ini. Ada ya? Oh ya, silakan. Mohon izin nggak bisa on cam karena di sini lagi hujan jadi jaringannya kurang bagus. Oh ya, nggak apa-apa, silakan. Baik, langsung aja ke pertanyaannya. Tadi Bapak Riawan menyampaikan terkait dengan sejarah bagaimana pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk menyelesaikan, memutus dan memeriksa perkara OOD. Nah, tapi saya ngerasa sedikit ganjal Pak, karena dalam Undang-Undang 30 2014 di pasal 85 itu tentang ketentuan peralihannya. Izin Pak saya bacakan. Silakan Bu. Pasal 85 ayat 1, pengajuan gugatan sengketa administrasi pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa dengan berlakunya undang-undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh pengadilan. Ayat 2, pengajuan gugatan sengketa administrasi pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum dan sudah diperiksa dengan berlakunya undang-undang ini tetap diselesaikan dan diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Dari pasal 85 yang saya bacakan tadi Bapak, saya merasa secara tidak langsung artinya kewenangan untuk memeriksa perkara OOD itu sepenuhnya sudah beralih ke
hakim peradilan administrasi. Jadi seingat saya tadi Bapak sedikit menyampaikan terkait putusan PN Jaksel yang menyinggung tentang hakim peradilan perdata masih memiliki sedikit atau kewenangan untuk menyelesaikan perkara OOD. Tapi saya menentang, maksudnya tidak sepakat dengan yang Bapak sampaikan seperti itu. Jadi mohon penjelasannya Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. PT UN Pekanbaru itu yang sampingnya kebun-kebun itu ya, Bu? Gimana Pak? Sampingnya ada kebun-kebun itu ya? PT UN di Pekanbaru itu, Riau itu ya? Kebetulan kiri kanannya masih bangunan sih Pak, nggak ada kebun-kebun. Oh, di bangunan itu ya? Oh ya, saya sudah pernah juga tuh sidang. Iya, ingat Bu. Itu yang di bukan yang di Pekanbaru saya masih ingat ya. Yang di tengah kota itu ya. Saya pernah sidang sengketa parpol di sana. Baik Bu Wiwin, terima kasih pertanyaannya. Begini Bu, saya tadi mengatakan berusaha memahami secara objektif pemikiran hakim yang selama ini masih menangani sengketa OD di pengadilan negeri. Jadi yang putusan 157 PN Jabu itu bukan yang pertama itu. Sebelumnya sudah ada sebelumnya. Ya, sudah pernah ada sebelumnya. Dan kebetulan yang sebelumnya dilakukan itu putusannya memenangkan pihak koalisi masyarakat sipil. Kasusnya pun kasus lingkungan, sehingga tidak seheboh ini. Kecuali memang hakim-hakim yang kemudian menghukum para pejabat itu untuk melaksanakan perintah ya, melakukan pemulihan lingkungan dengan sejumlah biaya yang dimaksudkan dengan ganti rugi. Itu juga PN Jakpus itu. Jadi saya tidak mengatakan bahwa hakim pengadilan negeri masih memiliki kewenangan, tetapi berusaha memahami cara berpikir para hakim tersebut yang sudah sekian lama, para hakim senior itu ya, sudah sekian lama menangani sengketa di lingkungan perdata. Ya. Nah, oleh karena itu memang sebenarnya sudah cukup jelas ya, sudah ada Perma 2019 berdasarkan pasal 85 tadi ya. Tetapi memang kelemahannya begini Bu, ya kelemahannya itu hanya mengalihkan prosesnya. Tetapi dasar hukumnya kan tidak dicabut tegas oleh pasal 87 tadi. Sehingga 1365 1366, 1367 yang selama ini dijadikan rujukan untuk menggugat PMH atau OD itu masih hidup itu. Pasal itu belum pernah secara tegas dinyatakan tidak berlaku. Maka tadi di KPU sebenarnya saya menyampaikan juga penting juga itu untuk mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi supaya Mahkamah Konstitusi membuat putusan inkonstitusional bersyarat atau bahkan sekaligus menyatakan tidak berlakunya pasal 1365, 1366, 1367 kalau tidak dimaknai ya bahwa penyelesaian sengketa OD itu dilakukan oleh PT UN ya. Jadi dengan itu menjadi lebih tegas ya. Meskipun selama ini ya bagi hakim atau bagi pengadilan itu ya sudah jelas kemauan dari pasal 85 dan tadi Perma 2019 ya. Meskipun kemudian kita juga terikat pada semua peraturan undang-undangan, tapi hakim-hakim dengan perdata kan tidak biasa membaca undang-undang administrasi pemerintahan itu. Mereka terbiasa dengan KUH perdata. Kalau saya ya setuju bahwa semuanya dialihkan ke pengadilan tata usaha negara. Tapi saya sampaikan juga dulu waktu memberikan pelatihan sertifikasi hakim TUN lingkungan di Mahkamah Agung, bahkan ada beberapa hakim yang menanyakan apakah boleh merujuk pada atau menggunakan model pertimbangan hukum sengketa OD atau gugatan OD di peradilan umum. Ya artinya memang selama ini pengadilan umum itu sudah sangat berpengalaman berpuluh-puluh tahun menangani sengketa itu. Butuh waktu atau proses untuk bisa terjadi transformasi sepenuhnya. Ya memang yang terjadi saat ini kan lalu menyerang profil hakimnya. Sebenarnya penyelesaiannya mudah saja itu. Tinggal KPU mengajukan upaya hukum banding, saja selesai. Ya. Tapi kan kemudian menjadi ramai kan, sehingga nanti kesannya kalau hakim pengadilan tinggi nggak mengabulkan, ya itu berhadapan dengan public pressure. Ya sebenarnya biar aja nanti para hakim kan pasti tahu apa yang diputuskan. Kalau sudah sampai di tingkat Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung ini sebagai yudik yuris, ya Mahkamah Agung ini kemudian juga harus menjadi mengkontrol ya penafsiran dari para hakim yang lebih rendah,
maka nanti pasti akan memperbaiki penafsiran dari hakim-hakim di pengadilan negeri tadi. Jadi sebenarnya cukup dengan mengajukan upaya hukum banding. Dan kewenangan memang betul itu berada di tangan Pengadilan Tata Usaha Negara pasca Undang-Undang AP dan Perma 2019. Hanya lebih baik lagi kalau 1365, 1366, 367 dimatikan sekalian aja. Ya, kalau itu ditujukan untuk OOD. Maka MK itu bagus memberikan penafsiran bersyarat. Begitu Bu Wiwin. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu. Baik, selanjutnya kita lanjut ya, pertanyaan dari Bang Ari, mungkin barangkali bisa on cam Bang, silakan. Perkenalkan diri, dari mana asalnya? Baik, terima kasih Bang. Perkenalkan Bapak dan teman-teman semua, saya Ari Guntoro dari PT UN Jambi Bang. Oh ya. Sebagai apa Ya. Pak Ari? Saya analis perkara Pak, analis perkara baik. peradilan. Baik. Ya, mohon maaf Bapak agak berisik di sini Pak, karena masih di jalan, tadi berhenti sebentar. Ya Pak. Jadi luar biasa sekali memang Bapak penyampaian apa yang telah Bapak sampaikan, yang seperti kita ketahui bersama bahwa OOD ini adalah masih hangat-hangatnya nih Pak, di TUN ini Pak. Jadi masih banyak hal-hal yang menurut saya masih perlu kita gali lah lebih dalam bagaimana penerapan OOD ini sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan, mungkin juga ini menjadi beberapa kali sih kita coba diskusi Pak, tapi saya masih belum ketemu nih apa sih intinya seperti itu Pak. Nah, jika kita melihat OOD ini Pak, itu kan sebenarnya dalam seperti apa ya, dalam prosesnya Pak, Katun ini kan sebenarnya hanya penetapan tertulis seperti itu Pak. Namun kemudian lahirnya Undang-Undang 3014 memberikan perluasan yang kemudian ada juga tindakan faktual seperti itu Pak. Dan kemudian jika kita lihat kepada sistem beracaranya, kemudian juga alat bukti dan juga penerapan dan lain-lainnya, itu kita masih mengacu pada Undang-Undang Pratun yang artinya masih menggunakan konsep yang semula ini ditujukan pada keputusan, bukan tindakan. Nah, kemudian bagaimana dengan sistem beracaranya seperti di penggunaan alat bukti seperti itu Pak, yang semulanya alat bukti ini kan dimaksudkan dalam Undang-Undang Pratun itu sendiri untuk menguji atas keputusan, bukannya tindakan. Kemudian juga tentang di pasal 79 kalau nggak salah Pak, tentang bagaimana ketika Katun itu dikabulkan, maka di pasal di Undang-Undang Pratun menyatakan bahwa Katun itu akan dicabut atau Katun itu akan batal seperti itu. Namun bagaimana dengan tindakan seperti itu Bapak? Apakah secara mutatis mutandis juga berlaku kepada tindakan ini Pak? Karena jika kita lihat sebenarnya tentang tindakan faktual ini terutama Bapak, kita lihat di Undang-Undang 30 2014 itu adanya di aturan peralihan Pak, di pasal 87 ya kalau nggak salah Pak. Nah, jika kita melihat kembali ke hierarki Undang-Undang 12 tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan, itu kan sebenarnya untuk hal utama seperti ini itu ditaruhnya di batang tubuh Bapak, bukan di aturan peralihan yang jika kita melihat undang-undang di hierarki peraturan perundang-undangan, aturan peralihan itu hanya menjelaskan apa yang dimasukkan dari undang-undang sebelumnya, sedangkan ini tindakan faktual ini adalah hal yang baru, bukan lagi penjelasan seperti itu. Dan jika kita lihat di penjelasannya sendiri, Bang, di Undang-Undang 34, mungkin langsung ke pertanyaan Bang, silakan ya. Iya, itu maksudnya bagaimana sebenarnya konstruksi dari adanya OOD ini Pak dalam sistem beracara kita Pak, seperti itu. Baik, terima kasih. Silakan Pak Dr. Iryawan Chandra. Terima kasih. Oh, baik, terima kasih Pak Ari ya, bagus sekali pertanyaannya. Ya. Kalau saya coba menyimpulkan esensinya, sebenarnya Pak Ari ada kritik keberatan terhadap sistem pengaturan pada beberapa hal di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Antara lain mengapa mengatur hal yang substansial justru hanya di ketentuan peralihan. Saya setuju Pak. Jadi begini, kalau boleh saya ingin mencoba melihat yang lebih luas ya dari soal undang-undang tadi. Ditanya begini, saya kebetulan mengikuti proses pembuatan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sejak awal. Ada seminar di UGM, seminar di UII, di kementerian, draft-draft yang saya baca, ya, yang saya ikuti tahap-tahapannya. Jadi begini Pak, Undang-Undang tentang itu memang terlihat sangat dominan dipengaruhi oleh Public Administration School, pandangan ilmu administrasi publik, ya.
Karena hal itu terjadi dulu pada waktu pembuatan RU-nya, yang dari bidang hukum itu ada almarhum Prof. Syafri Nugraha dari UI. Tapi dalam perjalanan pembuatan undang-undang itu, Prof. Syafri meninggal, ya. Dan dari ilmu administrasi negara itu ada Pak Eko Prasojo, Prof. Eko Prasojo. Sehingga proses pengawal yang berikutnya memang dari sudut hukum administrasi kurang optimal, Pak. Termasuk pada drafting pada pengaturannya. Gitu, Pak. Jadi itu sejarah mengenai lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nah, dengan hal ini kita jadi bisa memahami mengapa ada beberapa titik kelemahan di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan justru pada hal-hal yang seharusnya itu tidak terjadi. Mengatur hal substantif di ketentuan peralihan itu kan tidak tepat. Tapi ini sudah given, sudah terjadi, sudah ada. Dan yang juga menjadi kelemahan adalah ketika ada perubahan di sejumlah norma di undang-undang formilnya, hukum formilnya, undang-undang PTUN, tapi perubahannya dilakukan bukan pada amandemen undang-undang formil, tapi melalui hukum material. Maka tidak sempurna, saya setuju, Pak. Misalnya bagaimana kalau ternyata itu terjadi pada PMH penguasa, gugatan PM penguasa, apakah mekanisme pelaksananya sama dengan kalau gugatan terhadap KTUN? Itu memang tidak diatur secara jelas, baik dalam Undang-Undang Pemerintahan maupun dalam Undang-Undang PTUN. Karena tadi kelemahannya adalah mengubah hukum formil dengan hukum material. Hukum material terbatas, Pak, untuk mengatur mengenai prosedur. Mestinya kalau perubahan di dalam hukum formil ya melalui hukum formil. Sejauh yang saya ikuti dan saya dengar dari beberapa kawan di Mahkamah Agung, saat ini memang Mahkamah Agung sedang mengajukan draft, ya, atau menyiapkan draft untuk RU perubahan atau RU baru Undang-Undang PTUN. Yang kita tunggu saja, semoga itu nanti menjadi lebih lengkap, lebih sempurna, lebih komprehensif dibandingkan yang terjadi saat ini. Di dalam Undang-Undang AP yang menyisakan kekosongan pengaturan di hukum formilnya, dan sebaliknya hukum formilnya yang menunjukkan kekosongan dalam kompetensinya, ya. Jadi memang tidak bisa bersifat komplementer, ya, karena memang dua undang-undang ini berbeda karakternya, satu hukum adat, satu hukum formil. Maka kelemahan-kelemahan yang tadi disampaikan Pak Ari jadi terlihat dalam substansi undang-undang AP. Gitu, Pak Febri. Terima kasih, Pak Ari. Baik, Terima kasih, Pak. Ya, cukup ya, Bang, ya? Siap, cukup Bang Febri. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang Ari. Terima kasih, Bapak Dr. Riawan Chandra. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Tiar dari Pengadilan Agama Unaha. Oh, sorry, Bang Tiar. Silakan, Bang Tiar. Ya, Bang. Makasih, Bang Moderator. Selamat malam, Pak Dr. Riawan, Pak. Terima kasih, Pak Tiar. Singkat saja, Pak, pertanyaannya terkait dengan batu uji kita ketika ini memutus katun tersebut, apakah dapat dibatalkan atau tidak mengenai penyebab terkait dengan tidak mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pak. Yang ingin saya tanyakan sebagai seorang hakim, apakah hakim sejauh mana judicial activism hakim itu dapat berfungsi ketika menguji asas, Pak? Mengingat asas ini merupakan sesuatu yang abstrak dan debatable, apakah kita strict saja kepada penjelasan secara gramatikal atau seperti apa, Pak? Sejauh mana judicial activism dapat dilakukan oleh hakim dalam menilai penjelasan asas pada sebuah katun yang dikeluarkan. Lalu kemudian, Pak, pertanyaan yang kedua itu saya ingin mendengar saja pandangan Bapak terkait dengan politik hukum. Ini kan yang saya perhatikan banyak terjadi itu titik singgung antara PN dan juga PTUN terkait dengan misalnya katun yang berkaitan juga dengan sengketa hak, Pak. Misalnya terkait dengan sertifikat tanah. Saya selalu berpikir begini, Pak. Terkadang masyarakat itu harus berperkara secara dua kali, Pak. Apakah tidak bisa memungkinkan, Pak, bahwa sengketa tanah itu cukup di PTUN saja, Pak? Mengingat untuk penerbitan sertifikat tanah itu kan terdapat dokumen-dokumen hukum,
lalu kemudian berdasarkan dengan Undang-Undang UU PA 5 tahun 60 dan juga peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah itu kan dilakukan secara sporadik. Itu apakah politik hukum ke depan Pak tidak apakah memungkinkan untuk sertifikat tanah itu untuk diujikan saja di PT UN saja Pak? Karena begini Pak, biasanya kalau misalnya masyarakat sudah diarahkan ke pengadilan negeri, lalu kemudian kan pengadilan negeri memutuskan putusannya itu bahwa sertifikat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Lalu kemudian masyarakat ini pun juga tidak serta-merta ketika hal tersebut diputus, kemudian katun itu terbatal Pak, maka harus dimohonkan lagi ke PT UN. Jadi saya ingin mendengar saja pandangannya Pak Dr. Yawan terkait dengan politik hukum ke depan Pak, seperti apa. Itu mungkin Pak 2 pertanyaan dari saya. Selamat malam Pak. Terima kasih Pak Tiar, pertanyaannya bagus. Jadi yang pertama, memang di dalam pengujian di Peradilan Tun, karena bagaimanapun Pengadilan Tun ini kan juga merupakan salah satu kamar ya di Mahkamah Agung. Ya. Oleh karena itu ya memang karakter dari sistem peradilannya tidak jauh berbeda dengan pengadilan yang lain yang memang membatasi untuk tidak melakukan judicial activism. Sedangkan prinsipnya hakim itu dilarang menolak perkara, tapi hakim itu kan tidak aktif ya, tidak aktif untuk kemudian menjemput bola, itu kan tidak boleh juga ya. Itu karakter dari Mahkamah peradilan dengan Mahkamah Agung. Bahkan di Mahkamah Konstitusi pun kan juga tidak dikenal judicial activism itu. Sistem hukum kita memang belum memungkinkan sistem itu dilaksanakan. Itu yang pertama mengenai judicial activism. Dan yang kedua, memang dengan adanya pembagian lingkungan peradilan, matun, militer, ya, data, ya, memang sangat dimungkinkan pada suatu saat tertentu akan terjadi titik singgung kompetensi absolut. Nah, sudah pernah ada penelitian yang meneliti itu. Dalam penelitian itu disebutkan untuk menentukan siapa yang berwenang dilihat pada legal issue utama di dalam gugatan yang diajukan, aturan hukum utama yang diajukan. Kalau misalnya tadi yang diberi contoh adalah sengketa hak, sengketa keabsahan suatu sertifikat tanah, maka yang dominan di dalam gugatan itu legal issue utamanya apa? Itu nanti akan menentukan pengadilan mana yang berwenang. Nah, sebenarnya saat ini juga sudah ada peradilan interkoneksitas itu sebenarnya sudah ada Pak. Pengadilan antar kompetensi itu sudah ada aturannya ya, tapi penerapannya memang belum ada. Nah, kalau itu nanti bisa dibentuk dan diefektifkan baik saya rasa. Ya. Sehingga nanti akan ada kejelasan pengadilan mana yang berwenang memutuskannya. Kemudian kalau ke depan mau diarahkan misalnya tadi sengketa hak dan sengketa keabsahan diselesaikan sekaligus di dalam peradilan tata usaha negara, itu juga pemikiran yang baik. Juga merupakan pemikiran yang baik supaya bisa selaras ya. Tetapi juga harus dipahami juga ini harus melakukan perubahan di regulasi yang lain yang mengatur mengenai kewenangan penyelesaian sengketa hak pada pengadilan umum untuk perkara perdata. Tapi pemikiran semacam itu juga baik-baik saja dan juga sangat mungkin itu bisa terjadi. Seperti halnya sekarang ini kita juga tidak menduga bahwa ternyata PT UN lalu akhirnya punya kewenangan dan bahkan mendapatkan kewenangan peralihan dari pengadilan negeri untuk menyelesaikan sengketa-sengketa perbuatan melawan hukum pemerintah. Itu Pak Tiar. Sedikit ada tambahan ya, ini pertanyaan di kolom chat dari Pak Imam Sanjaya, PM Kayu Agung. Ya. Pernah membaca tentang upaya keberatan banding administratif, apakah upaya tersebut bagian proses TUN? Nah begini Pak, sebenarnya kita lihat perkembangannya ya di Undang-Undang 586, lalu Undang-Undang 2014 tentang AP, itu memang ada sedikit perbedaan mengenai pengaturan mengenai upaya administratif itu. Ya. Nah kita lihat begini, ya, sistem hukum acara peradilan tata usaha negara kita menempatkan upaya administratif sebagai bagian integral di dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Dan hal itu diperkuat dengan lahirnya Perma nomor 6 tahun 2018. Meskipun juga sempat timbul perdebatan mengenai pengaturan yang berbeda substansi atau norma, karakter normanya
dengan pasal 75 Undang-Undang AP, ya, justru ada pengaturannya. Tapi terlepas dari itu semua, memang ada kecenderungan bahwa menempatkan upaya administratif sebagai bagian tak terpisahkan dari proses penyelesaian sengketa di peradilan. Apakah sengketa pajak dapat diajukan kepada pengadilan tun? Kalau sekarang nggak bisa, karena sudah ada di ranah kewenangan peradilan pajak. Ya, dulu memang pengadilan pajak itu menjadi bagian dari penyelesaian sengketa tun, tapi kalau sekarang nggak bisa. Jadi kalau kita amati, sekarang kan sengketa ketenaga kerjaan yang dulu juga bisa ditangani di PT UN itu sudah dialihkan ke pengadilan hubungan industrial. Kemudian peradilan pajak diserahkan kepada lembaga peradilan pajak. Dan lama-lama kita akan mengarah kepada sistem kamar peradilan sebenarnya itu di lingkungan peradilan tun, ya, seperti peradilan pajak ternyata juga dibuatkan kamar tersendiri. Penyelesaian perizinan industrial juga diselesaikan kamar tersendiri, ya. Tetapi kan itu dalam bagian 4 lingkungan kekuasaan penghakiman, ya, umum, perdata, tun, dan militer, ya. Tapi kan tidak dibentuk lingkungan kekuasaan kehakiman yang baru, hanya spesialisasinya saja. Kemudian berikutnya pertanyaan dari Bu Winnie Wiyandani, ya, terkait OOD yang membedakan dengan citizen lawsuit yang dapat diajukan di PT UN dengan OOD yang menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara. Karena dalam citizen lawsuit pihak tergugatnya juga penyelenggara negara. Saya rasa begini, kalau OOD di peradilan tun, ya, terlihat karakternya itu memohon perubahan kebijakan, ya, misalnya gugatan OOD terkait tindakan pemerintah yang mendiamkan atau tidak melaksanakan kewajiban yang harusnya dilakukan, maka gugatan itu akan menuntut supaya pemerintah melakukan tindakan. Jadi dalam OOD yang menjadi kewenangan peradilan tun itu cenderung mengarah pada soal perubahan kebijakan, apakah kemudian menjadi melaksanakan atau tidak, justru tidak melaksanakan atau menghentikan. Dan di situ saya rasa kalau yang ditangani pengadilan negeri itu lebih cenderung pada soal ganti ruginya, ya. Perubahan kebijakan mestinya tidak menjadi isu hukum di dalam penyelesaian sengketa di lingkungan peradilan negeri. Demikian Bu Winnie. Kemudian dari Bu Rizka di PN Kepahyang, ya, Kepahyang, ya. Apakah dimungkinkan dilakukan upaya paksa atas putusan tun yang telah berkaitan dengan hukum tetap? Apabila boleh, badan pihak mana yang dapat melakukan upaya paksa tersebut? Upaya paksa atau persetujuan terhadap pelaksanaan putusan, ya, itu harus dimaknai dalam konteks sanksi-sanksi terhadap tidak dipatuhinya putusan. Hanya dengan memberikan uang paksa, ya. Kalau kemudian upaya paksa itu diartikan bahwa kemudian harus melakukan paksaan administratif pada badan pejabat tun, maka itu bukan menjadi karakter dari peradilan tata usaha negara. Karena yang disengketakan di peradilan tun itu sebenarnya kan konflik mengenai kewenangan penerapan peraturan perundang-undangan. Dan yang menjadi tujuan dari gugatan, ya, itu memiliki karakter abstrak, tidak konkret, seperti halnya di pengadilan negeri. Ya, kalau di peradilan tun kan yang disengketakan mengenai wewenang itu abstrak. Maka eksekusinya pun juga dikatakan eksekusi non real. Oleh karena itu paksaan itu memang bukan menjadi ciri dari peradilan tun. Paksaan administratif, ya, sudah putusan tun yang sudah berkekuatan hukum tetap, ya. Kemudian karena ada sebuah kasus di mana PT UN tingkatan setelah inkrah sejak 2017, namun sampai hari ini tersebut tidak dilaksanakan oleh pejabat tun Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta. Apakah ada sanksi yang dapat diberikan apabila tidak melaksanakan putusan PT UN tersebut? Kan sudah ada di dalam pasal 116 Undang-Undang 51 2009, ya, tentang amandemen PT UN. Itu sudah disebutkan, ya, bagaimana sanksi yang diberikan untuk pejabat tun yang tidak mematuhi. Di antaranya dengan kewajiban membayar uang paksa. Kemudian nama dan jabatannya dipublikasikan di mass media, ya, mass media setempat. Jadi ada sanksinya itu. Saya rasa itu yang di chat room
Saya kembali kepada Pak Febri. Baik, terima kasih Pak Dr. Yawan Chandra. Mungkin ada satu lagi nih Pak, boleh nggak? Satu orang. Silakan. Ya. David Pasaribu, silakan Bang. Terima kasih Mas Moderator atas kesempatannya. Mohon izin moderator dan pemantik diskusi saya off cam. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, saya langsung aja ke pertanyaannya. Ya. Bagaimana menurut Bapak mengenai titik pisah antara fiktif positif dengan tindakan faktual, terkhusus tindakan faktual yang berkaitan dengan tidak melakukan perbuatan konkret? Kan bicara mengenai tindakan faktual atau tindakan administrasi pemerintahan berdasarkan pasal 1 angka 8, kan itu antara melakukan perbuatan konkret maupun tidak melakukan perbuatan konkret. Jadi yang ingin saya tanyakan itu titik pisah antara fiktif positif dengan tidak melakukan perbuatan konkret yang kemudian sebagai tindakan faktual. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Bapak mengenai antara kesalahan esensial maupun dengan kesalahan non esensial? Nah, yang jadi batu uji dari PTWN itu kan yaitu dari sisi keputusan atau tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, yang jadi aspek pengujiannya itu dari kewenangan, substansial maupun prosedural. Nah, dari 3 parameter itu yang kemudian diartikulasikan sebagai kesalahan esensial. Nah, berdasarkan pasal 63 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ada yang bersifat kesalahan non esensial, yaitu bersifat misalnya kesalahan redaksional, considerance, dan lain-lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan dengan ius constituendum sih. Bagaimana menurut Bapak jika di kemudian hari ada sebuah regulasi yang mengatur kewenangan PTUN untuk membatalkan secara bersyarat seperti yang pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu menyatakan suatu undang-undang itu inkonstitusional bersyarat begitu. Jadi petun itu diberikan wewenang untuk melakukan putusan inkonstitusional bersyarat sepanjang dari keputusan atau tindakan tersebut terdapat kesalahan-kesalahan yang bersifat non esensial, misalnya kesalahan considerance. Kita katakanlah peraturan perundang-undangan yang dirujuk itu ternyata udah dicabut, udah ada peraturan perundang-undangan yang terbaru, sehingga oleh putusan petun dinyatakan bahwa keputusan atau tindakan tersebut bersifat dapat dibatalkan bersyarat sepanjang tidak diubah dalam batas waktu yang ditentukan, maka keputusan atau tindakan tersebut dapat dibatalkan. Saya kira sebagai pengawal pertanyaannya itu aja, Pak. Saya kembalikan ke moderator. Baik, silakan Bapak Dr. Yawan Chandra untuk memberikan pencerahan. Ya, baik begini. Jadi kalau saya coba sederhanakan ya, pertanyaan pertama itu bedanya antara tindakan hukum berupa KTN yang fiktif positif dengan tindakan faktual. Begini. Jadi antara tindakan hukum dan tindakan faktual memang dibedakan. Kalau tindakan hukum, tindakan itu pasti didasarkan pada norma-norma hukum administrasi negara dengan tujuan menimbulkan akibat di bidang hukum administrasi negara. Sedangkan tindakan faktual itu tidak perlu secara khusus menunjuk dasar hukum, tapi tindakan yang memang ditujukan untuk melaksanakan fungsi pelayanan pemerintahan. Misalnya membangun jembatan, memperbaiki jalan, itu tindakan faktual. Jadi titik bedanya adalah pada satu karakter dari masing-masing tindakan itu. Dan yang kedua, rujukan dasar hukum di dalam tindakan yang dilakukan. Kalau tindakan hukum murni harus merujuk pada dasar hukum tertentu di dalam tindakan yang dilakukan. Dengan tindakan faktual memang tidak diperlukan adanya keharusan merujuk pada dasar hukum tertentu, ya, karena yang dibutuhkan adalah tindakan pelayanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi maaf ya, saya agak lupa tentang apa ya. Perbedaan antara kesalahan non esensial Oh dan ya baik, esensial. ya baik. Ya begini Pak. Jadi kalau kita bicara mengenai kewenangan PTUN itu kewenangannya terbatas Pak. Ya kewenangannya
hanya untuk menyatakan KTN itu batal atau tidak sah. Kewenangan hanya merupakan kewenangan pencabutan. Sedangkan kewenangan yang lebih luas terkait dengan suatu KTN itu berada pada ranah upaya administratif. Karena di situ pihak yang menyelesaikan diberikan kewenangan untuk mengubah, mengganti, memperbaiki. PTN tidak diberi kewenangan itu. Maka di PTN itu isunya hanya apakah suatu KTN itu akan dinyatakan batal ataukah dinyatakan tidak sah, itu saja. Dan tidak perlu hakim berpikir bagaimana memperbaiki dan sebagainya. Nah, kalaupun nanti dinyatakan sebagai tidak sah, ya, nanti pihak penggugat saya rasa kemudian juga pasti tahu apa yang dilakukannya. Nah, jadi hakim itu tidak melakukan atau membuat putusan, ya, sama seperti putusan di lingkungan upaya administratif. Hakim hanya punya kewenangan untuk mencabut suatu KTN, tidak punya kewenangan untuk mengganti, mengubah, dan memperbaiki. Tentu itu di ranah kewenangan yang berbeda. Ya. Itu saya rasa Pak Febri. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin sebelum ke teman-teman yang lain, saya ingin bertanya juga Pak. Boleh ya Pak? Satu pertanyaan. Pak. Jadi sebenarnya ini pernah kita diskusikan juga, tapi belum dapat titik temunya sebenarnya Pak. Ini masih berkenaan dengan yang coba Bapak sampaikan tadi berkaitan dengan perluasan kewenangan PTWN melalui Undang-Undang HP gitu ya. Pasal 87 itu kan kalau dalam bukunya Pak Enrico itu menyebutkan semacam ledakan besar gitu ya, Big Bang gitu, perluasan kewenangan itu. Nah, saya ingin bertanya di bagian pasal 87 huruf B Pak, soal perluasan tindakan untuk keputusan yang dilakukan di badan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Nah, bagaimana caranya kita untuk menentukan bahwa tindakan yang dilakukan oleh misalnya katakanlah di luar eksekutif, yudikatif dan legislatif, bagaimana cara kita untuk mengukur bahwa tindakan ataupun keputusan itu menjalankan fungsi pemerintahan gitu, karena kan hampir sulit gitu membedakan apakah kita hanya bergantung kepada teori residu yang disampaikan dalam teori itu ya Pak ya, maksudnya sepanjang di luar kewenangan pokok dari legislatif itu masuk semua bagian dari fungsi pemerintahan gitu. Ini ada kasus sebenarnya Pak, kasus konkret gitu ya, ketika DPR itu mengangkat anggota BPK, mungkin Bapak juga mengikuti dulu atau pengangkatan yang baru ya, anggota BPK yang nyoman yang tahun 2021 gitu ya. Itu kebetulan saya dulu kerja di kantornya Prof. Denny Indrayana, itu menangani kasus itu gitu ya. Jadi di mana satu anggota BPK yang diangkat itu adalah orang yang tidak memenuhi kriteria dalam Undang-Undang BPK gitu. Nah, permasalahannya kita bingung, apakah memang ini bisa ranahnya PTWN, apakah ini bisa digugat tindakan dari Komisi 11 yang mengangkat orang yang tidak memenuhi syarat ini, apakah ini menjadi objek PTWN? Karena kita agak sulit untuk menentukan titik pisahnya antara mana tindakan yang sebenarnya itu bukan bagian dari tindakan yang dimaksud dalam pasal 87 huruf B tadi, atau menjadi kewenangan pokoknya badan legislatif itu sendiri gitu. Ya. Terima kasih Pak Febri. Jadi kalau menurut pendapat saya ya, meskipun saya tidak pada posisi yang ikut terlibat di dalam pembuatan Undang-Undang HP itu sendiri, saya mencoba memaknai bahwa yang dimaksud dengan fungsi AP ini adalah fungsi untuk melaksanakan Bestursak tadi Pak, bukan pemerintahan tadi. Dan pemerintahan itu dalam rangka implementasi suatu peraturan perundang-undangan. Karena kan sebenarnya akarnya tetap pada fungsi eksekutif ya, to execute, melaksanakan undang-undang. Ya. Kalau tadi dalam kaitannya dengan pengangkatan pimpinan BPK misalnya, dan DPR yang melakukan pengangkatan. Kalau pengangkatan itu kita lihat di dalam perspektif fungsi AP, itu adalah bagian dari urusan pemerintahan atau Bestursak tadi. Karena mengangkat itu pasti akan diikuti dengan surat putusan pengangkatan. Nah, ketika itu ada putusan pengangkatan, maka itu masuk di ranah Bestursak. Dengan masuk di ranah Bestursak, maka sebenarnya itu ada di ranah fungsi AP yang dapat diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya. Jadi tindakan mengangkat, memberhentikan itu adalah fungsi-fungsi administrasi pemerintahan, bukan fungsi legislasi. Kalau membuat normanya itu fungsi legislasi. Itu Pak Febri ya. Dan ada di chat room juga ada pertanyaan nih ya. Dari Pak Oki Wiratama, PN Jakbar. Izin bertanya Pak, jika ada pejabat TUN menolak untuk mengeluarkan KTN yang timbul dari fiktif positif, apakah PTN masih bisa mengadili perkara fiktif positif melalui mekanisme gugatan OOD?
Nah, jadi begini Pak, gugatan OOD itu lazimnya timbul dari tindakan faktual, bukan dari tindakan hukum. Nah, kalau tindakan hukum, yaitu sudah tuntas diatur di dalam Undang-Undang 586. Karena tindakan hukum yang dimaksud adalah tindakan penetapan itu sendiri, sudah tindakan hukum. Sedangkan tindakan faktual, dari pengertiannya itu adalah tindakan yang murni untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat oleh pemerintah. Maka dalam hal ini, ya tentu berbeda antara katen fiktif positif, mengadili katen fiktif positif, dengan mengadili sengketa terkait dengan gugatan onrehmateh over hajat. Karena akar dari OOD adalah vetlak handling, sedang akar dari KTWN adalah bestur handling. Ini berbeda ranahnya, ya, dan mengadilinya pun juga mestinya ada sedikit banyak perbedaannya. Demikian Pak Febri. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya dari Bang Yohanes Manalu, ada pertanyaan Bang, tadi sempat ada di chat. Izin Bapak, saya bertanya Bapak. Mungkin sih Bapak terkait putusan tahun 2020 mungkin Bapak nomor 99 Bapak. Mungkin Bapak ingat Bapak di petun Jakpus kalau nggak salah, yakni penggugatnya itu ibu dari korban tragedi Semanggi 1 dan 2 Bapak. Yang menggugat itu Jaksa Agung. Nah di situ dengan objeknya itu hasil pernyataan dari statement dari Jaksa Agung itu jadikan objeknya Bapak, di mana rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI. Apakah itu Bapak pernyataannya sepanjang yang tidak tertulis itu bisa dikategorikan sebagai tindakan pemerintah Bapak? Karena mungkin di putusan pertama kan dibandingnya akhirnya dibatalkan putusan pertamanya, kemudian mengajukan kasasi lagi, si penggugat itu ditolak kasasi penggugat. Mohon pencerahannya Bapak, izin Bapak. Terima kasih Pak Yan. Jadi itu kebetulan saya ikut terlibat ya, karena saya diminta pendapat dari koalisi LSM ya. Jadi saya memang pada waktu berpendapat pernyataan dari Jaksa Agung terkait dengan kasus di Semanggi ya, pernyataan itu saya maknai sebagai sebuah pernyataan kehendak, ya, pernyataan kehendak. Nah, pernyataan kehendak itu bisa dituangkan di dalam bentuk putusan atau bisa mendasari tindakan. Nah, dengan pernyataan kehendak tersebut ternyata berakibat bahwa proses hukum itu menjadi berbeda kalau pernyataan itu tidak dikeluarkan. Artinya kalau pernyataan ini kita klasifikasi, apakah dia masuk sebagai tindakan hukum ataukah tindakan faktual? Nah, kita lihat pernyataan itu kan tidak dengan jelas merujuk dasar hukum tertentu. Ya. Sifatnya pun juga susah kita katakan sebagai konkret, individual, dan final. Ya. Karena kalau kita lihat pernyataan itu sebenarnya tidak jelas itu ada siapa, gitu ya. Tetapi ini lebih merupakan sebuah kehendak yang disampaikan oleh pemerintah dan pejabat pemerintah dalam Jaksa Agung. Maka ini saya analogikan dengan sebuah tindakan faktual. Ya, tindakan pun kan tidak harus berarti adanya tindakan fisik tertentu. Tindakan membiarkan, mendiamkan pun sudah masuk. Pernyataan itu pun juga bisa kita kelompokkan sebagai tindakan faktual. Ya. Memang kalau kita amati dengan tindakan yang dilakukan itu kan menunjukkan bahwa Jaksa Agung berkehendak untuk tidak meneruskan begitu ya perkara tersebut. Ini tentu bisa kita katakan sebagai timbul kerugian bagi pihak yang menjadi korban ya dari Semanggi 1 dan 2 itu. Itu pendapat saya Pak. Jadi kalau Mahkamah Agung berpendapat lain, ya tentu pertimbangannya lebih kita perlihatkan dari ketidaksetujuan menyatukan pernyataan sebagai perbuatan selesai gitu loh. Saya rasa itu. Karena bukan merupakan perbuatan selesai ya tidak cocok dikatakan sebagai tindakan faktual. Demikian Pak Yuan, pendapat sesuatu itu ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Sepertinya sudah tidak lagi pertanyaan, tapi sebelum menutup diskusi ini, izin saya memberikan satu pertanyaan lagi Pak, boleh ya Pak? Ya, silakan Pak. Ini berkenaan dengan upaya administratif gitu Pak. Jadi kalau kita lihat kan upaya administratif itu ada keberatan dan banding gitu. Nah, sifat dua kanal ini apakah memang dia harus wajib gitu ya?
Misalnya kalau misalnya keberatan administratif itu tidak ditanggapi sama sekali, apakah kewajiban untuk mengajukan banding? Karena kadang-kala ada kita lihat Bang, beberapa putusan antara PTWN yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda Pak. Jadi ada satu misalnya PTWN yang menganggap banding administratif itu adalah sesuatu yang wajib meskipun keberatan tidak ditanggapi gitu. Sehingga putusan ujung-ujungnya eno kalau kita tidak banding gitu. Nah, dari sisi teori hukumnya Pak, apakah sebenarnya banding administratif itu wajib ketika keberatan itu tidak ditanggapi gitu? Ya, terima kasih Pak Febri. Seingat saya di dalam Undang-Undang AP itu sudah ada pengaturan batas waktu kapan pejabat yang menerima upaya keberatan dalam upaya administratif itu harus membuat keputusan. Kalau dia tidak membuat keputusan itu disamakan dengan mengabulkan Pak. Itu di dalam Undang-Undang Pemerintahan. Saya lupa ketentuannya berapa lama ya. Kalau jelas prosesnya itu diberi waktu untuk yang bersangkutan itu coba itu untuk menyatakan apakah itu dilakukan atau tidak gitu. Dalam konteks ini kalau ternyata ada upaya keberatan tapi didiamkan itu dianggap sudah mengabulkan Pak gitu. Sehingga kalau sudah dikabulkan ya nggak perlu upaya banding lagi. Hanya saja memang pihak pemohon upaya keberatan itu harus memiliki bukti register pendaftaran kapan itu diajukan. Nanti bisa menjadi dasar untuk menyatakan bahwa sudah dikabulkan dengan time limit tertentu. Gitu Pak Febri. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Barangkali tidak lagi pertanyaan dari kakak abang dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Rewan Chandra atas pemaparannya, atas waktunya juga sudah memberikan ilmu dan pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita. Nanti mungkin sebelum menutup acara ini mungkin saya kembalikan ke Bang Yohanes Manalu. Dari saya sekian, terima kasih Kang Abang dan rekan sekalian, terima kasih Bapak Dr. Rewan Chandra. Saya kembalikan ke Yohanes Manalu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya dan ilmunya pada hari ini Bapak. Mungkin ini waktu yang nggak bakalan terulang ya kan. Tapi mudah-mudahan ke depan Bapak di lain kesempatan kami bisa mengundang Bapak kembali. Itu dalam posisi yang berbeda Pak. Ya, siap Bapak. Untuk teman-teman yang mungkin juga di sini Bapak saya sampaikan ke teman-teman, kebetulan Bapak baru peluncuran buku ya Bapak. Ya, betul. Hukum acara Petun yang biru ya Bapak, itu juga saya buat itu di flyer. Ya. Jadi kepada teman-teman yang jika berminat boleh nanti langsung kontek-kontekan. Kemudian tadi udah banyak ilmu yang kita dapat mengenai pandangan termasuk itu isu kontemporer yang udah dibahas tadi, sudut pandang objektif dari Bapak Dr. Rewan Chandra. Mudah-mudahan semua ilmu yang tadi sudah kita catat bersama bisa kita implementasikan dan bisa kita mengikuti seleksi Cakim nanti dengan seluruhnya yang berhadir dalam kelas ini lulus 100%. Amin. Semoga lulus semua Pak. Amin. Untuk teman-teman sebelum kita akhiri diskusi ini kita on cam boleh untuk sisi dokumentasi teman-teman. Oh iya Bapak juga kami minta maaf Bapak mungkin kenang-kenangan kami masih terbatas Bapak. Mungkin baru itu yang bisa Bapak. Mohon berkenan Bapak. Ya Pak. Siap untuk teman-teman untuk menyalakan kameranya. Karena ini diskusi cerdas Bapak. Jadi biasanya kami itu ada tagline-nya gini Bapak. Huruf C. Ya. Teman-teman silakan. Dalam hitungan ketiga 1, 2, 3. Slide berikutnya 1, 2, 3. Slide berikutnya 1, 2, 3. Slide berikutnya 1, 2, 3. Oke, baik sekali lagi kami dari seluruh
APP 2021 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan ilmunya, Terima kasih, Bapak. Bapak. Terima kasih, Semoga Bapak. sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih Pak Amin. Yonas, Pak Fitri, Bapak-bapak semua, Pak Imam. Terima kasih Bapak. Terima Terima kasih. kasih, Pak. Pak. Mau izin-izin live ya, terima kasih.